Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 12. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat belajar kan? Untuk video tayangan yang pertama ini, Ibu akan menjelaskan mengenai surat lamaran pekerjaan bagian pertama. Kali ini anak-anakku sekalian, Ibu akan membahas persoalan pengertian, jenis, cara membuat surat, dan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Anak-anak, bagi kalian yang sudah kelas 12, pasti sudah mulai dekat dengan dunia kerja. Kalian tentunya pernah melihat lowongan pekerjaan di surat kabar kan? Ya, kalau kita melihat lowongan pekerjaan yang cocok, tentu kita harus tahu bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan yang benar dan menarik. Karena surat lamaran pekerjaan ini adalah hal utama dan pertama yang akan menjadi bahan perhatian dalam melamar pekerjaan. Bagaimana sih caranya agar surat lamaran kerja kita itu baik dan menarik? Yuk, sama-sama belajar agar kita terampil dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 12 tentang surat lamaran pekerjaan. Tentu pada saat kita melamar pekerjaan, kita membutuhkan surat lamaran pekerjaan yang baik, bukan? Oke, kita akan pelajari ya, satu persatu. Mari kita belajar. Yang pertama yang akan Ibu jelaskan adalah surat lamaran pekerjaan itu bersifat formal. Mengapa demikian? Karena dikirimkan dari pribadi kepada instansi atau perusahaan. Jadi, bahasa yang digunakan itu bahasa formal, bukan santai atau gaul ya. Yang Ibu akan jelaskan yang kedua yaitu mengenai pengertian surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang lain atau instansi atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Anak-anak, surat lamaran pekerjaan itu ada dua jenis. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisah dengan kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Ini biasanya yang sering digunakan dalam surat lamaran pekerjaan itu adalah yang kedua, yaitu surat lamaran pekerjaan yang dipisah dengan kurikulum vitae. Oh ya, dan jangan lupa ya anak-anak, karena surat lamaran pekerjaan ini adalah surat yang mempresentasikan diri kalian, maka kalian harus memperhatikan cara membuat surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar. Ibu akan jelaskan cara membuat surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar adalah sebagai berikut. Yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, tulislah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tangan atau ketik komputer disesuaikan dengan permintaan perusahaan yang dilamar. Yang keempat, perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Kebersihan surat lamaran pekerjaan di sini artinya anak-anakku, surat yang kalian tulis itu jangan sampai kotor, terlipat, ataupun ada bekas tip X atau tinta yang tidak sewarna atau hal-hal lain yang merusak dari keindahan di dalam surat tersebut. Oleh karena itu, tolong diperhatikan ya di dalam menulis surat lamaran pekerjaan dalam hal kebersihan. Cara yang kelima yaitu isi jelas mengenai data diri dan informasi.
Dan yang keenam adalah sertakan sertifikat pendukung jika ada. Baiklah anak-anak, Ibu akan jelaskan lagi unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan adalah 1. Menggunakan bentuk surat yang standar. Tentunya di dalam surat lamaran pekerjaan sudah ada aturan formal atau resmi bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Artinya di sini bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa asing ataupun bahasa daerah. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak memaksa. Yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang kelima, tulisan bersih, mudah dibaca, sesuai ejaan yang benar. Dan yang keenam, melengkapi bagian surat dengan norma bahasa surat, yaitu hal, tanggal, alamat, dan lain-lain. Sebagai tambahan, surat lamaran pekerjaan adalah salah satu contoh teks eksposisi. Teks eksposisi itu adalah teks yang meyakinkan seseorang dengan pendapat kita dengan data, bukti, dan konkret. Sekarang Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Mengapa surat lamaran pekerjaan itu bisa disebut teks eksposisi? Silakan dijawab di kolom komentar dalam video YouTube ini dan sertakan nama, kelas, jurusan, dan alasan jawaban kalian ya. Nanti Ibu akan memberikan penilaian. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sampai di sini dulu video pembelajaran surat lamaran pekerjaan bagian pertama. Nanti kita sambung dalam video pembelajaran surat lamaran pekerjaan bagian 2 ya. Tetap semangat dalam belajar anak-anak Ibu yang hebat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.